Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa dengan saya Adisti Nuryani dari Universitas Mayasari Bakti. Ini kali pertamanya saya membuat video untuk mempresentasikan dan membahas algoritma. Sebelumnya, like, comment, and subscribe ya, biar kalian dapat menonton video-video saya selanjutnya. Oke, kita mulai saja mengenai analisa dan desain algoritma. Untuk pertemuan pertama, kita akan membahas pengenalan algoritma. Tujuan pembelajaran ini agar kalian dapat memahami konsep dasar algoritma pemrograman, pseudocode, dan flowchart. Topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian algoritma, 2. Pengertian program, 3. Pengertian pseudocode, 4. Algoritma, 5. Pengertian flowchart, 6. Simbol-simbol flowchart, 7. Contoh studi kasus dan flowchart. Oke, kita akan membahas topik yang pertama yaitu mengenai algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Langkah-langkah di sini harus tersusun secara logis dan efisien agar dapat menyelesaikan tugas dengan benar dan efisien. Dapat dipahami ya? Langkah-langkah tersebut diambil dalam menyelesaikan suatu tugas. Menyelesaikan di sini diselesaikan oleh komputer. Bisa dipahami? Oke. Next ya, pengertian algoritma merupakan gabungan antara seni dan teknik. Seni di sini karena algoritma penuh dengan kreativitas dan imajinasi yang jenius. Dan juga teknik-teknik. Karena algoritma diterapkan di komputer yang penuh dengan tool dan metodologi, begitu. Masuk ke topik 2. Pengertian program adalah kumpulan instruksi-instruksi. Nah, instruksi di sini langkah-langkah dalam algoritma. Instruksi harus tersusun secara logis, artinya memerlukan logika yang benar. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas ini dinamakan program. Kemudian program ditulis dalam suatu bahasa yang disebut bahasa pemrograman, yaitu programming language. Bahasa-bahasa pemrograman contohnya adalah COBOL, Fortran, Pascal, Basic, C, Java, dan sebagainya. Bahasa C ini yang sering kita gunakan untuk menerapkan algoritma. Untuk topik ketiga yaitu pengertian pseudocode. Artinya representasi algoritma atau proses dalam bentuk deskripsi singkat. Pseudocode juga adalah kode yang digunakan untuk menulis sebuah algoritma dengan cara bebas dan tidak terikat dengan bahasa pemrograman tertentu. Oke, di sini ada contoh algoritma dan pseudocode. Bisa kita lihat ya di PPT-nya, algoritmanya A sama dengan A tambah 5, pseudocode-nya nilai A ditambah 5. If dalam kurung A lebih besar dari 5, then write dalam kurung A. Berikutnya, cetak nilai A bila nilai tersebut lebih besar dari 5. Kemudian if A dalam kurung A lebih besar B, then write dalam kurung A, else write dalam kurung B. Berikutnya, dari dua buah bilangan A dan B, cetak salah satu yang terbesar. Kemudian while dalam kurung A lebih besar dari 0, do A sama dengan A min 2, and do. Berikutnya, kurangi dengan 2 nilai A terus menerus sampai nilai lebih kecil atau sama dengan 0. Pembahasan yang keempat, pengertian flowchart. Flowchart adalah salah satu representasi algoritma atau proses dalam bentuk diagram. Merupakan American National Standard Institute dalam kurung ANSI. Untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk gambar dengan panah yang menunjuk alur suatu aktivitas. Bisa kita lihat ya, simbol-simbol flowchart, terminal, input, output, proses, decision, connector, control flow. Nah, selanjutnya flowchart itu mempunyai aturan dasar, yaitu 1. Flowchart umumnya digambarkan dari atas ke bawah. 2. Semua simbol flowchart harus terhubung dengan panah, control flow. 3.
3. Flowchart diawali dan diakhiri dengan sebuah simbol terminal. 4. Semua simbol flowchart memiliki satu panah keluar kecuali decision yang memiliki 2 keluaran, yaitu true and false. Biar lebih paham, ini ada contoh studi kasus pseudocode dan flowchart. Contohnya, hitung dan cetak total dari 2 bilangan yang diinput dengan nilai 10 dan 20. Jawabannya ini ya, pseudocode vs simbol flowchart. Pseudocode-nya inisialisasi total bilangan 1, bilangan 2, simbol flowchart-nya proses. Input bilangan 1 dan bilangan 2, simbol flowchart-nya input atau output. Pseudocode-nya isi total dengan penambahan bilangan 1 dan bilangan 2, simbol flowchart-nya proses kembali. Kemudian yang keempat, pseudocode-nya tampilkan total, simbol flowchart-nya output. Seperti ini tampilan flowchart-nya ya, bisa kita lihat. Ya, ini mulai, kemudian proses total bilangan 1, bilangan 2, kemudian input ya seperti ini bilangan 1, kemudian proses kembali total bilangan 1 plus bilangan 2, kemudian output cetak dan selesai. Contoh kasus yang kedua, bagaimana flowchart untuk login ke Facebook. Contohnya seperti ini. Oke, bisa dibaca ya sendiri, bisa dilihat. Buka website www.facebook.com, simbol flowchart-nya input, isi username-nya input, isi password-nya input, klik login proses. Jika username dan password sesuai tampilan halaman home Facebook, jika tidak, ulangi isi username dan password. Itu masuknya decisions dan output. Flowchart-nya seperti ini ya. Ya oke, terima kasih. Untuk sementara sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maka jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.